Pemirsa, terima kasih PIN masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabharata. Diduga kurangnya sosialisasi terkait dengan aturan beroperasi kapal membuat puluhan pemilik perahu timbal wan pekerja yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Banjarmasin pun mendatangi kantor Kesyah Bandaran Wan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Banjarmasin Tegal hari Senin 13 Maret 2023. Padahal aturan tersebut sudah ada sejak tahun 2017 lalu. Diduga kurangnya sosialisasi terkait dengan aturan beroperasi kapal membuat puluhan pemilik perahu timbal wan pekerja nang beroperasi di kawasan Pelabuhan Banjarmasin mendatangi kantor Kesyah Bandaran Wan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Banjarmasin tengah hari Senin 13 Maret 2023. Padahal aturan tersebut sudah ada sejak tahun 2017 lalu. Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin Agustinus Maun Wetakoni Prima TV mengakui bila sistem informasi berbasis digital atau INAPORTNET sudah mulai dilakukan pada tahun 2017 lalu, yaitu database yang masuk ke dalam sistem ini adalah kapal laut berbendera Indonesia, sedangkan kapal tiung kada termasuk dalam database karena sertifikatnya adalah kapal sungai, sehingga nantinya akan dilakukan pencabutan dokumen dari kapal sungai diproses menjadi dokumen kapal laut. Agustinus Maun memadahkan bila pihaknya kada pernah melarang kapal tiung melakukan kegiatan di Pelabuhan Banjarmasin, namun hanya menyesuaikan kegiatan mereka dengan ketentuan yang berlaku atau penyesuaian administratif, termasuk dalam satu kapal kada diperbolehkan memiliki dua dokumen yang berbeda. Pak, tadi dikatakan bahwa 2017 kan Pak? Iya. Kenapa baru 2023? Good question Pak, pertanyaan bagus Pak. 2017 itu Perhubungan Laut baru menerapkan yang namanya sistem INAPORTNET. Tentunya dengan masih ada kekurangan di sana sini. Nah, kenapa baru sekarang? Yang pertama, perubahan atau amandemen terhadap peraturan terkait dengan penerapan INAPORTNET itu dikeluarkan barusan kemarin tahun 2022, yaitu PM8 tahun 2022, di mana salah satu ketentuan bahwa kapal-kapal KLM itu, kapal pelayaran rakyat itu sudah harus dilayani dengan INAPORTNET. Di dalam PM8 itu semua kapal itu harus dilayani dengan sistem INAPORTNET kalau berkegiatan di pelabuhan laut, kecuali kapal perang dan kapal negara yang melakukan kegiatan-kegiatan non komersial seperti itu. Dan yang kedua, Pelabuhan Banjarmasin tahun ini itu masuk dalam program pemerintah dalam rangka Nasional Logistik Ekosistem, di mana dengan strategi nasional pencegahan korupsi masuk menjadi salah satu pelabuhan yang akan mengimplementasikan itu, Nasional Logistik Ekosistem dengan strategi nasional pencegahan korupsi, sehingga tidak mungkin dan salah satu basis dari Stranas PK itu adalah digitalisasi. Nah, kembali lagi ke masalah INAPORTNET tadi, kalau kapal-kapal ini tidak mengkonversi dokumen kapal dari kapal sungai ke kapal laut, maka pasti secara sistem kapal tersebut tidak bisa kita layani. Agustinus Maun menyatakan mendatangkan perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk sama-sama mencari solusi menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga dalam rapat diambil kesepakatan pemilik perahu timbal wan pekerja bisa tetap melakukan pekerjaan sembari mengurus konversi dokumen kapal sungai menjadi kapal laut. Menurut Agustinus Maun, waktu yang diberikan dalam melakukan pengurusan ini hanya 7 hari kerja, karena pengurusan merubah dokumen tersebut sangatlah mudah. Pak, ya, berarti ini kan sudah diizinkan ke mereka, Pak, ketika ini dicapai kata sepakat, apakah mereka sudah boleh bekerja, Pak? Ya, tadi saya menyampaikan hari ini yang saya butuh sebagai pegangan saya, sebagai jaminan saya adalah pernyataan dari pemilik kapal untuk akan mengurus itu. Karena kalau tidak mengurus kan siapa yang bisa pegang, Pak? Pernyataan itu secara hukum di atas meterai, dan saya akan jadikan sebuah pegangan, mereka bisa berkegiatan. Intinya itu, Pak. Berarti sambil mengurus, sambil boleh bekerja gitu, Pak? Ya, makanya nanti dalam pernyataan itu kita kasih waktu, Pak, supaya jangan sampai terlalu lama juga. Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, Agung Rahmadi memadahkan kegaduhan ini lantaran adanya miskomunikasi wan salah persepsi dari pelaku usaha kapal tiung, sehingga memunculkan adanya kekhawatiran bila mereka kada diperbolehkan melakukan pekerjaan di pelabuhan. Agung Rahmadi menyatakan siap membantu untuk mengalihkan dokumen kapal tersebut. Kekhawatiran mereka adalah satu, nggak bisa begawe lagi.
Tidak boleh digali lagi. Nah itu. Ya. Nah tadi sudah dijelaskan Pak Kasop bahwa kita ini sedang melakukan penyesuaian administrasi saja. Penyesuaian administrasi dari dokumen yang sebelumnya di dokumen sungai, sekarang diarahkan untuk di dokumen laut. Ini kan sebenarnya sederhana dan semuanya sudah dijamin oleh Pak Kasop bahwa akan diberikan kemudahan kepada mereka. Tidak ada yang mempersulit dan tidak ada yang melarang operasional dari kapal tiung ini, tidak ada. Jadi mereka akhirnya bisa memahami ini karena yang beredar kan lain-lain. Nah, sekarang sudah ada pernyataan dari mendengarkan sendiri pernyataan Pak Kasop bahwa bukan itu yang dimasukkan dari surat, terutama surat edaran Pak Kasop. Nah, sekarang sudah mereka sudah jelas, kami pun akan memberikan kemudahan untuk pencabutan, proses pencabutan dari dokumen sungainya. Silakan datang, tadi kami sampaikan silakan datang, permohonan kami ketikkan, kamu tinggal tanda tangan. Nggak usah bawa apa, bawa dokumen yang aslinya tentunya. Nanti kita tarik ke tempat kami, suratnya kita sebagai persyaratan untuk mengurus ke dokumen laut di KSOP. Sementara itu, Koordinator Aksi Damai, Hair, memadahkan dalam pertemuan sudah dicapai kata sepakat dengan pihak KSOP, sambil melengkapi perlengkapan pekerja tetap bisa beroperasi. Menurut Hair, ada beberapa kesulitan dalam pengurusan dokumen khususnya bagi pemilik kapal timbal, yaitu meminta tanda tangan camat. Biasanya kan kita minta tanda tangan untuk camat, itu agak susah kan sedikit. Nah, tapi ya kita usahakan lah supaya bisa. Nah. Tapi sebenarnya teman-teman ini bersedia aja lah masuk sistem itu. Untuk orang-orang imbal tadi, orang-orang kapal, mereka sih ngikut ke kita aja. Kalau kita misalkan ini mau membantu ya pasti bisa aja sih, mau aja mereka, asal jangan dipersulit nanti di akhir di lain waktu lah di belakangnya. Nah itu sudah jadi poin kesepakatan lah bahwa akan dipermudah pengurusan apapun itu oleh KSOP-nya. Nah, sudah ada tadi kata-katanya emang akan dibantu lah istilahnya kan. Kita lihat nanti ke depan gimana. Kalau misalkan masih KSOP-nya tetap ngotot kayak gitu lagi, kita akan melakukan kembali. Aksi lagi ya? Aksi lagi.